Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar fikih materi zakat fitrah. Ya, sebelumnya kita lihat peta konsepnya. Apa sih yang dipelajari dalam zakat fitrah? Yang pertama nanti kita akan belajar zakat fitrah, pengertiannya. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga, pelaksanaan zakat fitrah, dan keempat, hikmah zakat fitrah. Ya, ke materi zakat. Ya, sebelum membahas zakat fitrah, kita bahas dulu apa itu zakat. Zakat menurut bahasa artinya menyucikan atau membersihkan, sedangkan menurut istilah zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Orang yang rutin membayar zakatnya tentunya hartanya akan bersih dan suci. Kemudian zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah dan kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa, sedangkan zakat mal berkaitan dengan harta. Kapan pelaksanaan zakat fitrah? Yaitu zakat fitrah dikeluarkan mulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Tapi lebih utama dan disunahkan oleh Rasulullah SAW membayarnya pada malam hari raya Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu lebih utama dibanding waktu-waktu yang lain. Kemudian zakat mal yaitu dikeluarkan ketika harta telah mencapai nisab atau batas minimum harta yang wajib dikeluarkan. Nisab itu artinya batas minimum harta yang wajib dikeluarkan dan memenuhi haul atau kepemilikannya itu setelah 1 tahun dimiliki. Zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, harta hasil pertanian, harta temuan atau rikas, dan pendapatan lain seperti gaji. Ibadah zakat mempunyai nilai sosial yang bermanfaat bagi sesama yang berhak menerima. Sekarang kembali ke pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah atau dalam bahasa Arab disebut zakatun nafs merupakan zakat untuk membersihkan atau menyucikan jiwa dari sifat-sifat dan perbuatan tercela. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Zakat fitrah tadi sudah dijelaskan dikeluarkan mulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri, tapi lebih utama dan disunahkan oleh Rasulullah SAW membayarnya itu pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah sholat Idul Fitri, bukan dihitung sebagai zakat fitrah, tetapi sebagai sedekah biasa. Nah, sekarang bagaimana ketentuan zakat fitrah? Ya, ketentuannya dikeluarkan wajib oleh setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan waktunya yaitu dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, ketentuan membayar zakat fitrah. Ya, besaran zakat fitrah. Ya, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebesar 1 sok. Ya, 1 sok itu berapa sih? 1 sok itu setara dengan 3,1 liter atau yang biasa digunakan di Indonesia ya
2,5 kg bahan makanan pokok. Contohnya beras, gandum, atau makanan pokok yang biasa dimakan di suatu daerah. Oh, di Indonesia ya ada beras, gandum, atau yang lainnya ya. Zakat fitrah bisa juga dengan uang yang nilainya sama dengan makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negeri atau daerah itu. Misalnya 1 kilo beras itu harganya yang bagus ya 10.000 misalkan nih. Jadi kalau diuangkan 2,5 kilo sama dengan 25.000. Seperti itu. Zakat fitrah wajib dikeluarkan apabila seseorang telah memiliki persediaan makanan yang cukup pada hari raya Idul Fitri untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya ya. Zakat fitrah jadi dikeluarkan oleh kepala keluarga. Bagaimana tata cara melakukan zakat fitrah? Yang pertama, kita harus memilih beras atau makanan pokok yang paling baik. Kemudian ditimbang sesuai ukuran, misalnya 3,1 liter atau 2,5 kg. Yang ketiga, zakat fitrah itu juga bisa diuangkan dengan senilai uang sebesar makanan pokok ya, senilai makanan pokok. Ya, tadi kalau 2,5 misalnya 25.000 gitu atau 30.000 ya. Kemudian niat boleh diucapkan atau cukup dalam hati. Dan selanjutnya ada beras atau uang yang kita serahkan kepada panitia zakat atau amil zakat langsung diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tapi lebih baik ke panitia zakat ya. Yang selanjutnya, pilih waktu sesuai dengan kesanggupan. Misalnya ada uangnya itu pertengahan Ramadan boleh ya, yang penting sesuai dengan kemampuan. Dan terakhir, panitia zakat fitrah menerima zakat membaca kalimat ajarokallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahuran. Ya, bagaimana simulasi pelaksanaan zakat fitrah? Ya tadi ya, zakat fitrah itu besarnya dikeluarkan sebesar 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok. Kemudian apabila dalam keluarga ada 5 jiwa, misalnya ada ayah, ibu, dan 3 orang anak, perhitungan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. 5 jiwa itu misalnya kita mau jadikan liter semua, kali 3,1 liter beras sama dengan 15,5 liter. Atau kalau misalnya dijadikan kilogram, 5 dikali 2,5 kg sama dengan 12,5 kg beras. Ya, seperti itu. Siapa sih orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki. Nah, syarat muzaki antara lain, yang pertama harus beragama Islam, yang kedua masih hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Kalau enggak sudah lahir ke dunia atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri, biasanya disakati ya. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, yang pertama, orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik. Mustahik sendiri berdasarkan kisah surat At-Taubah ayat 9. Ayat surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat ke-60, yaitu golongan mustahik adalah yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, itu disebut fakir.
Yang kedua, ada golongan miskin, yaitu orang yang punya harta tapi usaha dan harta dan usaha, tetapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengumpulkan zakat atau menyalurkan zakat. Yang keempat yaitu mu'al, atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah serta perlu pembinaan, itu berhak ya. Serta yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menembus dirinya, maka ia dapat diberikan zakat agar dapat membebaskan dirinya, atau budak ya. Yang selanjutnya yaitu ada gorim. Gorim itu yaitu orang yang berhutang karena yang hutang orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar utangnya, itu berhak. Selanjutnya ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan ajaran agama Islam. Dan yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang melaksanakan perjalanan jauh atau musafir yang pada saat itu tuh kehabisan bekal dalam perjalanannya. Seperti contohnya mahasiswa yang kehabisan bekal ya dalam perantauannya, itu berhak menerima zakat. Sekarang hikmah menerima zakat. Yang pertama, meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang kedua, membersihkan jiwa seseorang. Dengan zakat, sifat-sifat seperti tamak, serakah dalam diri seseorang itu diharapkan dapat hilang karena kita berbagi dengan yang lain. Yang ketiga itu untuk menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih dan penyayang kepada orang yang takinya. Yang terakhir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Sekian materi tentang zakat fitrah. Semoga dengan belajar zakat fitrah kalian dapat mengerti akan arti pentingnya zakat fitrah dan mengamalkan zakat fitrah. Sekian pelajaran mengenai zakat fitrah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.